memotong kurban, jangan hanya terhenti pada memahami benda yang tajam, membaca bismillah. Ya, ini juga kita pembelajaran untuk memotong, memutus keakuan itu harus tegas gitu loh, dengan iktikad yang kuat gitu dia. Itu pisau yang tajam itu ya kawan, saya sampaikan kalau ada yang motong ya pandanglah sifat Allah Ta'ala di diri itu, karena Allah lah yang berhak mematikan binatang itu. Jangan ego keakuan kita yang motong, secara hakikat itu masalah. Motong ayam pun kita, iya kan, pandang sifat Allah. Nah dialah yang bekerja itu. Ya jangan lagi uak yang merasa uak mematikan ayam itu. Iya, karena hak Allah itu. Nah kira-kira Pak, tapi mohon maaf ini dulu itu kalau orang-orang RPH itu ya kadang-kadang mohon maaf ada juga yang mabuk dulu kalau udah malam minggu gitu loh. Pak apalah yang tahu itu ya, tapi dulu yang kudengar, ini bukan fitnah, mohon maaf ya kan, artinya nggak boleh lah kalau akad nikah mabuk dulu. Maksud saya apa, kalau dia mabuk dulu baru motong, apa pembelian itu? Kalau Allah Ta'ala bil-Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, doa saya senantiasa buat kita bersama, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia ini, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat. Kemudian mari kita membangkitkan usaha kesadaran kita akan keberadaan Allah dengan menyampaikan syukur alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, pertama syukuri, dan insya Allah itu akan ditambah Allah. Apalagi kita yang sudah mengaji ini, kalau rezeki atau keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, lantas kita pun tidak bisa lagi menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Dan teruslah kita menggunakan nikmat ini, setidaknya nikmat kehidupan ini, ya untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang terbaik kita bawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkecuali amal ibadah. Lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita coba kembali mengulang kaji terkait dengan kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Artinya hanya tinggal 6 hari lagi depan kita akan memasuki yang namanya raya haji ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya di bulan Dzulhijjah ini ada 4 amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama,
bagi orang yang punya kemampuan, yakni melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah, mungkin saudara, kolega, sahabat, guru dan lain sebagainya, mereka saat ini melaksanakan ibadah haji. Tertitiplah doa kita semua, bukan mereka dapat kesehatan, kemudahan, dan akhirnya mereka mendapat predikat haji yang mabrur. Cuma ada penekanan di situ. Jajar mabrur itu bukan pada saat melaksanakan, tetapi sesudah pulang ke tanah air. Disitulah diuji mabrurnya ibadah itu, karena sudah 40 hari latihan selama di tanah suci. Kalau tadinya dia sebelum haji dia pedekut, pelit, insya Allah sudah pulang nanti berubah itu. Ya, akhlaknya berubah lebih baik. Jadi kalau pulang dia biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada kalimat yang aneh lagi yang dia bilang, tapi dia nggak sadar karena nggak ada ilmu. Ya salah satu contohnya, ya aku merasa di sana biasa-biasa aja. Orang nangis, malah aku lucuin orang nangis, itu kan aneh. Nah itu tanda itu. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ibadah yang pokok itu haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Yang kedua, kalau kita tidak mampu haji, adalah ibadah kurban. Ya, kurban, bukan korban ya, kurban, roba, nun. Ya. Masdarnya kurbanan. Nah, arti kurban itu dekat. Nah nanti itu kita bahas. Yang ketiga, nggak bisa juga kurban karena memang faktornya keadaan. Nah itu dijawab dari hati masing-masing. Nggak bisa kita ukur orang. Iya kan? Memang ada orang nggak berduit pun dia gayanya begitu juga. Apalagi dia berduit gitu kan, biasa-biasa saja gitu, nggak bisa diukur itu dia sendiri. Berikutnya yang ketiga, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini itu adalah puasa. Itu ada puasa tarbiyah, ada puasa Arafah. Ya, kita nggak bahas fadilahnya ya. Kita jangan jadi pedagang dalam beribadah. Kadang-kadang orang puasa Arafah itu pun ya dia pedagang gitu, cari untung. Kalau puasa begini dapatnya begini gitu-gitu ya. Udah puasa karena Allah aja ya. Kalau mampu. Cuma kesungguhan kita yang enggak. Padahal kita mampu tapi kesungguhan enggak ada. Yang ketiga, yang keempat, ibadah yang bisa kita lakukan bulan Dzulhijjah ini adalah bertakbir. Yang 10, 11, 12, 13 itu ya kita upayakan sholat berjamaah, ikut bertakbir. Tetapi jangan terhenti pada lafaz takbir. Ya coba nanti rajin kawan-kawan buka di buku itu tentang takbir. Sekaligus mempersiapkan diri untuk takbiran nanti. Secara lafaz juga perlu perhatian. Kadang-kadang loncat-loncat gitu kan. Nah, tetapi di situ juga syarat dengan janji-janji Allah terkait dengan nilai-nilai spiritual tauhid. Misalnya ada kalimat shadaqah wa'dah gitu kan. Nah, supaya waktu kita takbir itu ya masuk ke dalam
Sadaqah wa'dah, janji Allah itu pasti. Wa nasara abdah, pertolongan Allah itu pasti. Ya itu contoh ya. Tapi coba lihat nanti. Setidaknya lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan kita memunculkan takbir itu sifat-sifat ketuhanan itu gitu ya. Jangan dibayangkan kok nggak pulang kampung gitu kan. Ketika melepas takbir itu maksudnya dia rasakan. Ya, makanya saya optimis kita mengaji tauhid ini karena yang dikaji Tuhan. Allah itu maha besar. Jadi sebesar itulah bagi orang yang bermakrifat kepada Allah. Jadi takbir juga jangan terhenti pada lafaznya, tapi cobalah dipahami. Karena saya juga termasuk orang yang kurang dan tidak menyetujui yang melakukan sesuatu yang tidak tahu tujuannya. Itu merugi. Ya, contohnya saya bilang kita kalau salat warhamni wajburni warfa'ni, itu kan tidak pernah kita cek itu ada 8 permintaan ya. Tapi bagaimana konsentrasi kita begitu, kalau dihitung dari 8 permintaan itu dengan waktu yang kita lakukan itu, ya kita korupsi di situ. Artinya apa? Tidak kita resapin qabbilni warhamni, iya kan? Warhamni gitu aja. Coba dicek lagi ya, biar ada PR. Nah, jadi ada 4 yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Nah, bicara kita tentang kurban dari 4 materi itu, karena kalau saya nanti bicara haji, bisa orang nggak percaya. Ya kapan pula dia pergi haji, kata orang gitu. Ya kan, makanya mohon maaf sekedar info, tapi tidak semua daerah. Ya sudah banyak masjid kalau hari haji cari khatib imamnya itu orang yang sudah hafal. Kalau enggak orang itu enggak mau. Tidak ada beberapa masjid begitu. Ya terjadi pergeseran gitu dia kan. Nah seperti itu. Tapi di sini enggak kita bahas itu. Sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah. Kita pahami dulu dari kurban. Tentu bahasa kurban itu sendiri. Kalau kita pakai nomor satunya arti bahasa dan istilah, kata kalau dunia pendidikan ya, sekolah dulu. Kurban itu berasal dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu. Jadi menyebutnya kurban. Dengan nanti kita di masyarakat kurban, ya, kurban kop. Dari kata dasarnya koroba ya korobu, kurbanan, masdarnya kurbanan. Kalau diartikan itu artinya dekat. Ya, nah kita sambung dulu. Nanti kita lihat secara hakikat ya, cara kaji kita secara syariat dulu. Kurban itu definisinya adalah penyembelihan hewan kurban. Maksud kalimat itu menyembelih hewan kurban, artinya hewan itu tertentu, tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Kambing, kibas, jenis kambing ada kita kambing wiri-wiri, dan umurnya juga ditentukan. Ya umurnya ditentukan 2 tahun kerbau. Ya cuma kalau misalnya kawan ada bertanya, kok jarang ya kita melihat orang kurban itu dengan kerbau, banyak lembunya. Masalahnya bukan masalah apa-apa sih, yang jelas lebih mahal kerbau dari lembu.
Ya, itu pun kalau mau pasti tanya pedagang lah ya. Hanya sekilas info saja. Lagi memang kalau daging kerbau itu katanya agak keras dan lain sebagainya. Ya, unta juga boleh kurban. Nanti insya Allah siapa yang dikasih Allah rezeki tahun yang akan datang di pondok kita ini kita bikin kurban unta. Itu sampai banyak, seekor aja. Ya kan, kira-kira sampai kemari berapa duit itu gitu. Iya kan? Kalau sampai Pak Rahmadi 5 ekor unta kita kurbankan di sini, ramai itu penontonnya. Itu terpaksa seminggu mau raya haji dia udah nyampe kemarin gitu loh. Karena kalau lama kali pun susah gitu adaptasi dia kan. Dikasih rumput dia bingung gitu. Jadi umur ditentukan. Kemudian penyembelihan kurban itu dia tanggalnya pun ditentukan sama bulan. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu terakhir itu jatuhnya sebelum asar. Ya kan? Sama itu dengan jumlah takbir. Ya. Hari 10, 11, 12, 13. Berarti 4 hari itu ya. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. Nah itu 13 itu adalah waktu asar. Udah asar nggak boleh lagi kurban. Kalaupun kita nyembelih sudah lewat tanggalnya, itu nggak bisa dikatakan kurban. Ya. Dan dia harus kurban dulu, baru sholat. Pasalli di rabbika, sholat dulu baru wada. Tidak bisa, tidak boleh terjadi kurban dulu baru sholat gitu. Ya. Nah itulah pentingnya kedudukan pemerintah dalam menentukan hari raya haji itu berdasarkan ruqyah gitu ya. Nah jadi jangan dianggap enteng itu. Kadang-kadang kita ini kan ilmunya nggak seberapa, tapi memprotes kumpulan ulama yang ada di situ. Alhamdulillah adab kita rusak. Jadi binatangnya ditentukan, tanggalnya ditentukan, kita sholat dulu baru kurban. Nah tujuan kurban menurut syariat, menurut ilmu fikih, dia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bahasa syariat. Ya, sampai sini kita masuk dulu secara hakikat. Menyembelih hewan kurban. Di diri kita ini ada sifat kebinatangan. Ya. Apa ainnya, apa jenisnya? Yakni kalau dalam konteks tauhid, sifat ananiyah namanya, atau sifat keakuan, atau sifat ego. Nah, itu sifat binatang. Nah, apa hubungannya tadi? Ketika kita menyembelih kurban, tidak hanya menyembelih, ya katanya memang yang tepat itu menyembelih ya, jangan gunakan kata kalimat memotong. Itu ada makna hukum di situ. Kalau menyembelih itu dari atas, dari bawah ke atas. Ya, kalau memotong itu bisa putus. Jadi kalau biasanya ada orang berkurban motong kambing putus kepalanya, itu saya bilang itu betul motong. Sebelum tentu bisa putus. Kalau nyembeli tidak. Ya. Nah, jadi kalau kita bawa dalam kajian tauhid, wajib hukumnya kan gitu.
ya, menyembelih, menghilangkan sifat anania, sifat keakuan. Dia yang merasa berkudrat, berkuasa, dia yang merasa berkehendak, dia yang merasa alim, dia yang merasa dia hidup, dia yang merasa dia mendengar, dia yang merasa dia melihat, dia yang merasa dia berkalam. Putus, diputus itu, ya, dinafikan. Nah, ini dia hubungannya. Baru diisbatkan, ya, sesuai dengan kaji kita, nyata Allah pada diri melalui zahirnya sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa kita sampai kepada ketakwaan kalau kita masih mengaku-aku yang berkuasa, berkehendak, mengetahui ilmu. Tidak bisa sampai kita kepada tingkat takwa. Kalau kita naikkan bahasanya, menjadi insan kamil itu bukan manusia yang ini. Ketika itu, diri itu yang bisa mengarahkan kita kepada insan kamil. Bisa dipahami itu ya. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak boleh terhenti memahami kurban hanya menyembelih hewan, tapi sembelih juga sifat kebinatangan yang ada pada diri. Nah, kenapa tidak gini? Kalau kurban setahun sekali, ya sebenarnya secara hakikat, di mana mungkin kita bisa menghilangkan sifat-sifat kebinatangan itu, ya, sifat anania, keakuan itu hanya setahun sekali. Logikanya bisa nggak? Nggak mungkin. Maka saya menerjemahkan, ya, berkurban yang setahun sekali katanya itu. Yang kita lakukan nanti ini tanggal 6 itu start. Itu awal gitu dia. Ya, ingat itu. Ya, jangan terhenti di situ. Itu awal kita untuk melepas, ya, segala sesuatu yang terikat atau yang menutupi atau yang menghijab diri sejati kita. Dilepas itu. Benar. Maka nggak mungkin setahun sekali. Jadi yang akan datang tanggal 6 ini itu hanya awal gitu dia. Jadi kalau hukum dari pendapat ulama mengatakan hukumnya sunat muakkad, sunat yang hampir kepada mendekati wajib, setahun sekali. Yuk kita pahami dengan kaji ini, tidak mungkin membersihkan jiwa itu sekali setahun. Ya kan? Orang hakikat itu setiap hari dia berkurban gitu dia. Nah, itu. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kenapa tidak dibolehkan jenis binatang, katakan kambing, lembu, ya ada 4 itu di dalam fikih, tidak bisa dia jadi kurban walaupun namanya bisa jadi kurban. Seperti misalnya lembu, ya, kalau cacat nggak boleh, matanya kabur, yang kondisinya sangat kurus, ya, kakinya pincang, ya kan, itu nggak boleh. Ini gambaran apa ini? Ketika kita tidak memasuki makna kurban pada esensi hakikat, itulah gambaran di batin kita itu. Kurus dia. Nah, kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari dia mau pulang ke dia. Kalau kita minjem piring orang kotor, jangan kotor-kotor dipulangin gitu loh.
harus dibersihin. Ini kadang-kadang penyakit orang minjam, tapi dia lupa mulangkannya. Ya kan, tiba-tiba bilang pinjamlah piring satu, kata Pak, dikasihnya piring awak tuh sama dia. Rupanya udah berpindah, bukan lagi dia status peminjam. Statusnya apa? Hah? Malik. Kok pemilik? Kalau kita bilang pemilik berarti kita kan terlibat di situ. Nah, ya, ini kita pahami itu makna kenapa binatang itu tidak sembarangan. Secara fikih memang kayak Pak Rais, Pak Haji Armati, kawan-kawan yang lain sebagai panitia kurban, memang takut menimbulkan fitnah. Mau bayar 2.300.000, murah sekali, ya. Berapa ini untung panitia, katanya kan? Seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi betul kata Nabi itu, mutu qabla anta mutu, matikan dirimu. Menghilangkan sifat anania, ego itu di dalam pandangan tasawuf itu adalah wajib. Bukan sunat. Wajib kita tinggalkan itu. Nah, kok sampai seperti itu? Karena ini bisa menjadi hijab, menjadi dinding, menjadi penghalang sebuah ibadah kepada Allah. Terjadi pencemaran di situ kan. Coba ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu, ya, li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah sampaikan berita kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat sujud illa iblis. Yang mau kita lihat bukan iblisnya, ya. Iblis itu kan dari kalangan malaikat, namanya Azazil. Bahkan dia pimpinan seluruh malaikat. Dia pimpinan itu. Tapi dalam persoalan ini, ya, karena dia nggak mau sujud, dia mengaku, coba lihat ego itu, ya, ego, keakuan diri itu. Mana mungkin aku sujud? Aku dari nur, dia dari tanah. Kita kan ada sifat kita gitu kan. Kalau tamu miskin datang, ya biasa aja. Tapi kalau yang datang itu pejabat naik mobil mewah, ya kan, ambal pun dikeluarin. Nah, ini untuk kita koreksi loh. Seperti itu. Jadi, dan ini juga sifatnya orang-orang musyrik. Orang-orang yang menduakan Allah, yang punya sifat ananiah itu. Kenapa? Karena dia merasa ada, Allah juga ada. Jadi nggak boleh itu. Musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Maka sifat-sifat negatif itu adalah najis. Di mana mungkin doa kita, sholat kita diterima Allah kalau dalam kondisi bernajis? Malah kata Allah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Dilarang untuk mendekati Masjidil Haram. Maknanya apa? Bukan masjid itu saja. Kalau ada sifat itu di diri, ya, qalbul mu'minina baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah, tak terbuka pintu untuk kepada Allah kalau ada sifat itu, gitu loh. Nah, itulah seperti saya ceritakan kemarin, Ka'bah itu dibangun di dalam Masjidil Haram agar terjaga kesuciannya. Pintu Ka'bah itu tidak pernah terbuka, ya. Kenapa? Kita harus jarang terbuka pintu Ka'bah yang kecil itu. Dan dulu Ka'bah itu isinya adalah berhala, kan begitu. Nah, kiasnya ke diri kita terkait dengan kurban ini, ketika kita misalnya punya sifat anania, itu najis, itulah menutupi hati kita untuk masuk lebih dalam berlikok kepada Allah. Terhalang dia.
terganggu. Nah, saya ingin mengasih sebuah perbandingan saja. Kalau sudah TV, antenanya itu, wayarnya terlepas itu balutannya atau koyak, itu kan pengaruh di TV. TV nggak mau bersih lagi. Jadi karena ada anania, ego, keakuan tadi itu, kita masuk ke dalam hati itu, berzikir pun nggak tenang, nggak nikmat. Padahal Allah menjanjikan ala bizikrillah maidul qulub. Tapi kok nggak tenang gitu loh. Nah, itu anania itu. Ya. Dan itu penjelmaan dari iblis itu. Kayak kita kadang berzikir nggak tenang gitu. Memang enak main sabun dia enak. Nah, karena itu tadi ya, anania itu hijab. Nah, maka itu harus kita hapus. Sebegitu besarnya makna dari pembelajaran yang kita dapatkan dari ibadah. Arti, pengertian, tujuan kurban. Binatang yang yang dikurbankan pun ditentukan, umur ditentukan, dan penerima kurban pun itu ditentukan. Ya, bagaimana penentuannya? Dia hanya sepertiga ya, itu berkurban, sepertiga juga untuk fakir miskin. Itu disurvei lah sama panitia. Kemudian sepertiga lagi untuk jiran tetangga dari orang yang berkurban itu. Tadi yang menyampaikan ibadah kurban kepada Allah dengan keikhlasan. Kadang-kadang kan panitia pening juga. Ada orang berkurban, dia datang, itu memang sunat menyaksikannya ya. Ya, menyembelih sendiri lebih bagus, lebih afdal. Karena itu bicara diri. Karena kalau urusan diri kan nggak bisa diwakilkan. Sebenarnya harusnya kita lebih afdal. Nah, memotong kurban jangan hanya terhenti pada memahami benda yang tajam, membaca bismillah. Ya, ini juga kita pembelajaran untuk memotong, memutus keakuan itu harus tegas gitu loh. Dengan iktikad yang kuat gitu dia. Itu pisau yang tajam itu. Ya kawan, saya sampaikan kalau ada yang motong, ya pandanglah sifat Allah Ta'ala di diri itu, karena Allah lah yang berhak mematikan binatang itu. Jangan ego, keakuan kita yang motong. Secara hakikat itu masalah. Motong ayam pun kita, iya kan, pandang sifat Allah. Nah, dialah yang bekerja itu. Ya jangan lagi uak yang merasa uak mematikan ayam itu. Iya, karena hak Allah itu. Kadang-kadang mohon maaf, ada juga yang mabuk dulu kalau udah malam minggu gitu loh. Pak apalah yang tahu itu ya, tapi dulu yang kudengar, ini bukan fitnah, mohon maaf. Ya kan? Artinya nggak boleh lah kalau akad nikah mabuk dulu. Maksud saya apa? Kalau dia mabuk dulu baru motong. Apa hukum penyembelian itu? Cuma kan kawan-kawan kan kita terhenti memahami mabuk itu adalah karena minuman, bukan. Ketika dia tidak mengenal diri sejatinya, siapa yang bekerja itu orang mabuk, orang lupa diri itu. Nah gitu dia. Nah ini ketatnya untuk kembali kepada Allah itu banyak rintangan, banyak tantangan. Nah itu tadi kan yang berkurban itu diaturnya panitia. Dia minta daging khas, aku minta ini, minta itu, minta ini, semua dipinta. Dan dia pulang dengan 6 kilo itu melenggang dia. Ada nggak kayak gitu?
Bayangkan daging kurban itu disimpannya 3 bulan ke depan masih ada. Masuk kulkas. Masya Allah. Itu kurban atau rakus? Sampai-sampai kadang-kadang panitia itu marah kan. Udah wah, ambil aja semua bawa pulang. Kalau nggak biar kami antar. Tertib lah. Nah, bolehkah kita memberikan kurban itu kepada orang yang non-muslim? Karena kurban adalah kategori ibadah sosial. Ya, dia punya 2 dimensi itu. Ya, ada dimensi sosialnya. Boleh. Tapi pastikan dulu di lingkungan Anda berkurban itu yang muslim sudah dapat semua. Itu adabnya. Pastikan dulu. Nah, coba bayangkan kalau dia tahu, bertetangga pula memang kan kiri kanan, namanya sama-sama ngontrak, ini kira-kira itu ya. Yang kanan muslim, yang kiri enggak, masuk daging dari panitia ke sebelah kiri gitu. Bukan nggak boleh, boleh. Nah, tapi pastikan dulu gitu, jangan nanti menimbulkan fitnah, itu dia. Nah, kemudian terkait dengan 1 ekor lembu untuk 7 orang sebagai kendaraan di padang mahsyar, ini menarik ini. Ya, terkait dengan kata kendaraan di padang mahsyar. Masalahnya apa di situ? Gimana kalau yang 7 orang itu 4 ke surga, 3 ke neraka? Maka lembunya gimana itu? Mundeng-anding ke surga dulu, neraka dulu gitu. Sebagai kendaraan di padang mahsyar. Nah, memang secara logika agak bingung, tapi itu tadi jangan dipaksakan. Mungkin itu bukan bahasa logika. Ya kan? Mungkin spirit untuk orang berkurban. Ya kan? Tapi atau mungkin ada makna yang lain. Ya, sifat ananiah binatang itu tadi di diri ini, itulah makna lembunya. Kalau dia lembu, kalau kambing itu kambingnya. Yang 7 itu mana? Sifat ma'ani itu. Kalau itu yang di atas apa namanya syariat, ya, ini fisik kita ini, dia yang di atas. Maksud saya begini. Tuhan itu di depan, iya kan? Sifat ketuhanan itu yang muncul, ya. Maka ananiah itu dia akan kalah, gitu loh kira-kira. Maka kemenangan yang didapatkan itulah dia berupa surga itu. Nah, begitu memahami 1 ekor lembu itu 7 orang. Ya kan, kalau dibahas lagi itu bisa jadi lelucon. Ya bayangkan, berebutlah yang 7 itu, yang 1 duluan daftar, emak-emak asam urat, gulanya tinggi. Ya kan, yang daftar belakangan sehat walafiat. Ya panggillah panitia kurban. Kalau bisa aku di depan, kata dia. Masa ibu itu di depan? Kacau lah nanti perjalanan kami. Ya kan, tengok matanya aja udah payah lihat. Semuratnya tinggi, tensinya tinggi. Kata kawan yang belakang daftar, kalau aku biasa supir Medan Jakarta, Lintas Mataram udah biasa. Ya, kadang-kadang ada loh berebut begitu. Bahkan ada membatalkan kurban gara-gara yang 7 itu. Ada kawannya SKT itu, mambo lah, malas. Di dunia ini utang nggak dibayarnya, nanti di sana ribut. Iya kan? Itu kalau saya katakan tadi, kalau ditanggapi dari sisi lucunya bisa lucu. Nah, namun ini yang kita pahami kajian hakikat tentang makna kurban, ya. Ini tak usah pala disampaikan, ya kan? Nah, kalau itu hakikat kurban, mak
datang penitia lah ke malam nih, nggak jadilah gitu. Rupanya hakikat kurban bukan sekedar menyembelih, ini dulu diberesin gitu. Iya kan? Kan kacau panitia kalau dekat hari gini nyabut semua. Dan juga bapak-bapak setelah memahami kaji ini, kalau begitu kurban itu tanpa modal gitu, jangan juga. Iya kan? Makanya itu kalau kita urut-urut nanti, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu, keempat-empat itu syariat. Nah, jadi kalau dalam mengaji kita harus lebih baik dengan orang yang nggak ngaji gitulah. Nah, seperti itu. Jangan pula mentang-mentang masuk di hakikat, ya kan, kayak gini cerita haji, ya kan, sampai-sampai dibatalkannya haji orang kau kalau belum sampai ke Ibrahim, tak sah haji kau, ya kan, tak usah, nanti datang Poltabes, ya kan, tak usah, cukup pahami saja begitu, haji itu. Jadi kurban juga gitu, seperti itu. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi makna binatang yang tak boleh dikurbankan karena faktor sakit, orang yang ada sifat ananiah, berarti dia pun dalam keadaan sakit. Maka sebenarnya orang itu gak wajib untuk berkurban sebelum menyelesaikan penghilangan itu. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan, nah coba kita lihat lagi. Kadang-kadang kan ada ijtihad panitia namanya. Ijtihad panitia. Ya kan, dengan alasan hari itu tidak ada kedai nasi yang buka. Maka diambillah daging kurban itu sampai 11 kilo. Ya, biasanya itu kambing duluan dipotong pagi-pagi habis sholat. Dipereteli, masak, dibawa kompor dari rumah, panitia di masjid masaknya, di terasnya. Dengan tujuan kambing itu untuk makan panitia. Ada juga kasih yang jual kulit. Ada juga yang menjadikan kulit kepala jadi upah bagi penyembelih. Nah, ini cacat hukum. Jadi yang merasa mau jadi panitia, kalau itu terjadi, tanya dulu orang yang berkurban itu di lembu mana mau kita ambil. Ini siapa punya lembu pertama? Ini. Tanya dong yang 7 orang itu, kami panitia begini, setuju nggak? 6 setuju, 1 tidak, nggak boleh. Tahu saya macam-macam. Bapak aja yang aneh, yang 6 setuju, bapak enggak. Iya kan? Jangan gitu juga, nggak boleh. Nah, artinya apa? Kita kaitkan dengan kaji kita. Tidak boleh ada satupun yang tinggal dari sifat kudrat sampai kalam itu yang kita hilangkan. Tidak boleh. Sadari itu, kudrat, iradat, ilmu itu sadari. Dengan sesadar-sadarnya, iktiqadkan itu. Pandang, berhenti betul-betul di situ. Itulah diri. Jadi harus berterus iktiqad dengan keyakinan yang putus. Tidak bisa lagi kawan-kawan kita main-main melihat kaji itu. Iya kan? Tadi sudah saya buka. Setiap kawan-kawan mau beramal ibadah, awali dengan menghimpunkan pengenalan. Kan kaji udah banyak tuh. Yang mana yang pas? Yang udah intisarinya, aku tak ada. Yang ada kau ya Allah. Udah? Pusatkan ingatan itu kepada zat wajib wujud, yaitu Allah. Setiap amal, setiap pekerjaan wajib bagi kita seperti itu. Ya, itu tadi pertimah. Besok kalau wakno mau bak seno motong lembu, gitu wakno bak seno
Ya, himpunkan seluruh pengingatan itu. Ya kan? Nah, nampak diri kita sesuai dengan kaji. Ya kan? Nampak udah bahwa Putra Ibadat kira-kira begitu. Nah. Jadikan itu ingatan. Ingat ya, ingatan itu hadapkan kepada Zat yang Maha Suci, yakni Allah. Mau sholat pun kita begitu. Nah, seperti itu. Ya, itu sengaja sedikit saya buka. Dan itu adalah satu metode di dalam Thariqat Naqsabandiyah. Ya, enggak usah semua dulu, pelan-pelan dulu supaya duduk. Tapi sudah sampai nanti ke 10, pembahasannya udah wajib suluk semua. Begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyariat itu mesti bertariqah, mesti berhakikat, mesti bermakrifat, supaya ada yang kita jalankan di dalam beribadah ini. Ya, jangan kasih kawan-kawan diri sejati kita itu kurus, berpenyakit, harus tanggap darurat kita. Dan sudahlah, kalau saya bikin contoh begini, andaikan ini 2 gelas, lihat ini, gelas pertama ditutup, kan itu diri kita, ya kan, ditiup, tutup. Maka diri ini kan diri terbatas, yang selamanya ini kita merasa yang inilah diri kita, yang ego tadi. Itu kan kehidupan yang terbatas, tidak ada apa-apanya itu. Tapi ketika gelas itu dibuka, maka kesadaran yang ada di sini dengan kesadaran di luar ini, maka ini jauh lebih besar. Ingin bahagia hidup, ingin optimis hidup, mohon ampun, mohon maaf, jangan lagi biasa melihat diri yang ini. Ya. Lihat yang memberi rezeki siapa. Mau apa kita? Maka supaya ada kekuatan, maka sekali lagi, yuk kita berhenti malam ini, detik ini mengakui ini kita. Kalau itu sisi pandang kita, tidak ada apa-apanya itu. Tapi ketika kita melihat diri sejati itu, ya, kesadaran kita berada di situ, maka ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan lewat taklim kita malam hari ini, sebuah dusta yang besar kalau ada orang mengatakan mengenal diri, mengenal Allah, atau mengaji tauhid, mengaji tasawuf, itu bisa membuat orang miskin, jumud, tuduhan yang aneh-aneh. Tidak. Tapi kunci kesuksesan itu ketika seseorang sudah mengenal diri, mengenal Allah, dan itu membuat kesempurnaan beribadah kepada Allah. Sama zikirnya, la ilah, sama zikir lafaznya, sama tempat duduknya. Tetapi ada yang berzikir itu nikmat, tapi yang satu tidak. Malah kadang dia zikir berhenti, dia tengok, buka mata, tengoknya orang. Nah, apa masalahnya itu? Karena dia tidak ada yang dijalankannya secara rohani. Nah, maksudnya disitulah tak wajibnya bermakrifat kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta makanya tak rindu. Orang ngaji ini mengenal Tuhan supaya dia cinta.
Kalau sudah cinta, dia senang. Iya kan? Berzikir itu lama-lama dia. Ya kayak kita dulu lah, malam minggu ngapel. Iya kan? Tahan kita cerita, apapun ceritanya nggak tahu apa. Nyamuk banyak yang pun ampun. Iya, tapi betah. Tidak ada rasa cinta kalau kita tidak mengenal. Tidak akan hadir ingatan kalau kita tidak mengenal. Nah gitu, ya. Nah, mari kawan-kawan sekalian kita maknai kaji malam hari berbicara tentang kurban. Ketika kita membagi-bagi itu, ya kita membagi ya ke tetangga segala macam itu tadi, itu makna pelepasan. Dan itu juga ajaran Islam. Bukankah kawan-kawan kita sudah ngaji? Kepalaku ini bukan aku, pikiran bukan aku, kuping, mata, mulut, hidung, tangan, lengan, perut, dada, paha, betis, kaki, ini bukan aku. Nah, itu makna melepas. Yang aku itu mana? Yang di dalam. Kayak mati kita nanti, yang ditanya itu marabbuka. Tidak ditanya identitas kita. Kau orangnya putih ya, tegap tinggi, badan kau kekar, ngangkat bel ya, ngangkat apa? Itu untuk olahraga itu. Nggak ditanya malaikat itu, yang ditanya marabbuka. Ya kalau stempelnya tidak marabbuka, ya nggak bisa jawab, ya nggak lulus. Balik itu, waktu lusabila kau, kita Tuhan. Nah, maka kawan-kawan sekalian, mari sama kita memperkuat kesungguhan kita untuk beriktikad, ya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah bukan berada di luar diri. Ya, ini harus betul-betul kita pegang. Kita i'tiqadul jazam wa faqat. Jazam itu i'tiqad, keyakinan yang putus. Tidak ada tidak ada sangka lagi di situ. Ya. Ya, contohlah Bilal bin Rabah. Hanya disuruh berhenti mengatakan ahad, dia tidak mau. Ya kan zikirnya kan ahad. Mau disiksa dia pun ahad. Jangan kawan-kawan pikir Bilal bin Rabah itu seperti film itu. Batin dia ahad itu dia tetap memandang kepada Allah. Gitu dia. Nah, dia tetap bertahan di kaji itu gitu loh. Iya kan? Kenapa Nabi Muhammad pun ada yang nanya, sebenarnya siapa kau ya Muhammad? Dijawab Nabi, aku Ahmad bila mim. Kalau Ahmad alif hamim dan tanpa mim menjadi ahad. Batin Muhammad pun ahad. Jadi batin kita gimana sekarang? Kita ahad. Ilmunya ngantarkan kita ke sana ya. Seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya betul-betul mengharap, bermohon kepada kawan-kawan, ingat kata zazam muwafaqat, keyakinan yang putus, tidak ada ragu-ragunya lagi. Ini kadang-kadang ngaji udah 2-3 tahun, gimana kau paham kayak agak ragu aku, coba itu nyalain. Ini nauzubillah, alhamdulillah kita nggak ada, ya yakini itu gitu. Barangkali itu materi kita dulu malam hari ini. Mungkin lewat kita minum-minum, merokok, ada diskusi, ya terkait dengan kaji malam hari ini ataupun mungkin kaji minggu yang lalu. Aku mau tanya dulu kawan-kawan, judul saja saya tanya, kajian kita minggu lalu apa? Jangan kau jawab bis. Ente gak boleh jawab. Apa coba? Kan sayang YouTube kita itu nggak ditonton, nggak picit gini aja kok, supaya punya loncengnya kan? Kan gitu Pak Jafis kan? Itu
Padahal judul kita kemarin itu hanya masalah nafi dan isbat. Seperti itu. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil kabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salama ya mujibas sa'ilin ya muzilal munzilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bi safa'il ma'rifah wa hablan tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab, sabbit hajatana ya Allah, sabbit niyatana wa maksudana ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni aghithna ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Taqabbalallahu minkum.